Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Asfia Tiwi dari kelas MBS 7F dengan NIM 2252111125. Di sini aku bakal mempresentasikan hasil laporan observasi dari UMKM Koncokulo. Jadi langsung aja ya teman-teman. Di sini kita bakal lihat dari top. Di sini kita bakal kenalan dulu sama UMKM Koncokulo nih. Jadi di sini kok UMKM Koncokulo ini atau Kafe Koncokulo didirikan pada tahun 2021 nya di bulan Oktober oleh Bapak Nur Wicaksono Kartika dan istrinya. Kemudian ini alamatnya UMKM Koncokulo itu ada di Dusun 2 Krapyak, Kartasura Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan kalau kalian mau cek bisa banget media sosialnya di @koncokulo.id. Langsung aja nih teman-teman, kita bakal bahas komunikasi dalam organisasinya. Di sini ada dua, komunikasi informal dan komunikasi formal. Di komunikasi formal di sini biasanya dilakukan ketika berinteraksi dengan pihak eksternal, seperti permohonan kerjasama, kayak dalam bentuk email, proposal, atau kesepakatan kerjasama. Nah, yang kedua itu ada komunikasi informal. Biasanya dilakukan oleh antar karyawan gitu di kesehariannya, seperti itu. Yang selanjutnya, UMKM ini juga melakukan pemanfaatan media sosial loh teman-teman. Ada dua yang dipakai. Yang pertama, Instagram sebagai bentuk media informasi. Biasanya kayak informasi buka dan tutup. Kemudian sebagai media promosi juga, yaitu upload-upload poster untuk promo. Kayak ada happy hours, terus kemudian ada paket bundling, terus ada menu baru seperti es krim gitu. Terus yang kedua itu ada WhatsApp Business. Jadi di sini WhatsApp Business sebagai kontak person yang menerima reservasi dan juga menangani komplain dari customer. Terus langsung aja teman-teman kita bakal bahas korespondensi bisnis yang ada di Koncokulo. Di sini pertama kita bakal bahas korespondensi internal dan eksternalnya. Yang pertama ada korespondensi komunikasi dengan pemasok, terus komunikasi dengan antar karyawan, kemudian komunikasi antar dengan pelanggan gitu. Kalau dengan pemasok ada dua cara. Yang pertama pakai WhatsApp bisnis. WhatsApp biasanya dia itu melakukan pemesanan seperti untuk bahan baku utama kayak daging, air, es batu, kemudian dan tepung-tepung. Yang kedua itu biasanya kalau belanja langsung di pasar itu untuk sayur-sayuran karena agar terjaga kualitas dan kesegaran sayurnya. Nah, kemudian ada komunikasi antar karyawan dilakukan via WhatsApp group dan itu ada untuk penyampaian job desk-nya agar efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga ada komunikasi dengan pelanggan melalui WhatsApp bisnis dan juga Instagram. Nah, untuk penyimpanan dokumentasi dalam komunikasi bisnis ini, dalam program Konjokulo ada dua. Yang pertama ada manual, yaitu kayak dokumen-dokumen hard file yang tertanda tangan basah, biasanya disimpan secara manual, dan bertujuan untuk penyimpanan jangka panjang. Kemudian kalau yang digital itu yang biasanya frekuensinya banyak dalam sehari, seperti nota pembelian, terus nota penjualan setiap harinya itu kan pasti banyak ya. Nah, mereka udah pakai e-cashier atau kasir digital yang mana semuanya sudah terarsip dengan rapi dalam setiap harinya. Jadi lebih memudahkan dalam pengorganisasian, pencarian, dan juga datanya itu lebih transparan dan akurat karena real seperti itu. Nah, kalau tantangannya sendiri itu sebenarnya komunikasi ke eksternalnya itu karena pelanggannya itu saat kampus libur, karena ini wilayahnya berdekatan dengan kampus ya. Kalau kampus libur itu kadang sepi. Nah, solusinya sebagai solusinya Koncukulo ini melakukan promosi dan penyebaran pamflet itu di Instagram. Jadi mendapatkan jaringan yang lebih luas. Jadi orang-orang selain mahasiswa kampus bisa tahu, oh lagi ada promo di Koncukulo, kayak gitu. Kemudian ada korespondensi bisnis konekulo versi korespondensi formalnya. Jadi ada tiga. Yang pertama surat kerjasama dan tagihan. Jadi ini fungsinya untuk mengatur kesepakatan yang formal, bersifat formal, dan mencegah adanya konflik. Jadi karena ada bukti yang jelas, jadi kan meminimalisir konflik tuh. Nah yang kedua adalah surat penawaran atau promosi. Biasanya ini untuk menjalin hubungan kerjasama dengan mitra lain dan juga memperluas hubungan. Kemudian yang ketiga itu ada pengumuman tutup sementara. Jadi pengumuman tutup sementara itu, selain lewat Instagram, dan menginformasikan bahwa hari ini tutup, biasanya itu di gerbangnya Koncokulo dipasangin papan memo.
atau papan tulis kecil untuk pemberitahuan dan diinformasikan kapan buka kembali. Nah, berikut nih beberapa keterkaitan teori dengan praktik. Jadi teori-teori yang udah kita pelajarin selama 1 semester di komunikasi bisnis ini ada loh kaitannya sama praktik real di usaha ini. Yang pertama ada teori komunikasi bisnis itu sendiri, kemudian ada teori komunikasi persuasif dalam promosinya, kemudian ada teori komunikasi formal dan dokumentasi bisnis dalam arsipnya, kemudian ada teori promosi dan branding dalam promosi produk-produknya dan juga brandingnya itu sebagai teman cerita gitu ya. Terus yang terakhir ada teori administrasi dan manajemen yang operasional. Jadi operasional sehari-hari kan termanage dan dokumen-dokumen administrasinya juga tersimpan dengan rapi. Selanjutnya kita bakal lihat-lihat nih, ada apa aja sih surat bisnis di Konco Pulau. Yang pertama itu kita bedain jadi dua ya, ada surat masuk dan surat keluar. Kalau surat masuk yang pertama ada surat kerjasama proposal, jadi itu kategorinya surat eksternal, karena dari pihak luar yang mengajukan ke Konco Pulau-nya. Jadi suratnya komersial yang bertujuan untuk mendapatkan sponsor dari pihak Konco Pulau untuk mensponsori event tersebut gitu. Nah, pembahasan dalam teori ini itu menggunakan komunikasi yang persuasif. Kemudian surat masuk yang kedua ada surat penawaran produk. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri ya, contohnya ada surat penawaran produk dari PT perusahaan laptop. Jadi di sini perusahaan ini menawarkan produk yang menunjang operasional sehari-hari gitu. Ini juga termasuk dalam komunikasi persuasif. Nah, yang ketiga ada surat undangan. Jadi di sini bisa kalian lihat, ini surat undangan dari seperti event pameran, di mana pameran yang terkait dengan teknologi-teknologi. Maka dari itu, Koncokulo diundang untuk bisa hadir dan bisa melihat-lihat. Siapa tahu ada produk yang cocok untuk bisa digunakan di operasional Koncokulo sehari-hari dan tertarik untuk membelinya. Gitu. Ini juga dari pihak eksternal. Surat undangan ini jadi Koncokulo diminta untuk hadir ke eventnya. Dan yang terakhir ada surat jalan dan faktur penjualan. Kalau faktur penjualan sendiri itu kan bukti nota bahwa kita membeli sesuatu, biasanya faktur penjualan bahan baku. Dimana itu bisa jadi bukti nantinya kalau ada apa-apa. Kalau surat jalan itu sebagai bukti pengiriman. Jadi pada hari ini misal dikirim daging ayam sebanyak 10 kilo. Nah, surat jalan itu sebagai surat pengiriman, oh bahwa sudah terkirim ya bahan bakunya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada surat keluar. Surat keluar contoh yang pertama ada surat kerjasama dengan mitra lain. Di sini surat eksternal dan bertujuan untuk komersial. Jadi surat ini bertujuan untuk mengajukan kerjasama dengan pihak lain. Nah, tapi kita belum punya contohnya karena memang bersifat rahasia. Yang kedua, kita punya formulir reservasi, di mana ini diberikan kepada pelanggan kalau mau melakukan pemesanan lebih awal dan dalam jumlah yang lebih banyak seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas kegiatan promosi dan pesan persuasifnya. Sini kegiatan promosi yang pertama itu ada membuat event promo di hari dan jam tertentu. Contohnya kayak di Jumat Berkah, kemudian ada spesial promo di Ramadan, dan juga ada happy hours. Kalau paling terkenal di Kecokolo itu happy hours. Jadi itu promo spesial di jam makan siang. Memang tujuannya untuk menggait para pelanggan untuk bisa hadir dan makan siang di Kecokolo. Nah, terus yang kedua itu menggunakan dis- detail visual design yang menarik gitu. Jadi kalau misal promosinya tentang paket bundling stick dan minuman, itu sticknya ada fotonya. Kemudian bundling es krim juga ada foto es krimnya yang colorful dan menjadikan kita pengen banget membelinya gitu. Nah, yang ketiga itu ada promosi dengan pendekatan emosional. Jadi brandingnya Konjukulo ini adalah teman cerita gitu. Jadi mereka itu menggunakan bahasa yang santai, ramah, dan seperti ada pesan tersirat untuk mengajak bercerita gitu. Terus ada promosi dengan testimoni realnya dari pelanggan. Kemudian ada promosi dengan memberikan ruang untuk berbagi pengalaman atau berbagi cerita dari para pelanggan. Nah, kendalanya dalam kegiatan promosi ini, yang pertama itu ada promosinya kurang luas karena mereka hanya terbatas di dua media sosial, WhatsApp dan Instagram. Dimana kalau Instagram sendiri, kalau bukan ke followersnya jarang-jarang bisa tembus ke luar. Nah, maka dari itu sebenarnya penting ya buat bisa
upgrade media sosial diperluas lagi. Nah, yang kedua itu dari kompetitornya. Jadi ada kompetitor dengan tema sejenisnya itu banyak. Jadi dengan branding teman cerita itu sebenarnya banyak. Jadi kalau Konco Pulau nggak berusaha menambah value-nya, mereka akan tergantikan oleh pesaing-pesaing lain seperti itu. Terus audiensnya juga pasif. Jadi di Instagram itu audiensnya masih tergolong pasif, mulai dari komennya yang jarang dan juga DM-DM juga jarang. Nah, kalau berdasarkan wawancara kemarin, kata ownernya, cara yang paling efektif itu ya memajang promo di belakang kasir. Jadi orang yang datang langsung ke kasir itu bisa melihat, oh ada promo ini, dan tertarik untuk membeli promo itu. Kayak gitu, itu yang paling efektif. Jadi kesimpulannya, Cafe Koncokulo ini udah cukup baik dalam mempraktekkan korespondensi bisnisnya, sesuai dengan teori komunikasi bisnis yang kita pelajari. Dan tantangan utamanya yaitu fluktuasi pengunjung yang berubah-ubah. Jadi itu ya juga sudah tidak bisa dipungkiri karena memang terletak di daerah kampus, di mana kalau kampus libur, mahasiswanya juga pada pulang gitu. Nah, pendekatan persuasif yang dipakai ini udah sesuai dengan visi dan temanya. Karena temanya memang yang kehangatan gitu. Jadi sudah sesuai. Nah, saran pribadi dari saya untuk Konco ini yang pertama bisa membuat akun TikTok dan membuat konten planner. Jadi bisa dimulai dan bisa konsisten. Dengan konsisten, pasti konten-kontennya itu bakal suatu saat bisa mendapat jumlah penayangan yang tinggi. Yang penting mengetahui hashtag dan jam-jam golden hours-nya dari TikTok. Dan biasanya algoritmanya akan menyesuaikan gitu. Kalau bisa udah menjangkau pasar yang lebih luas, itu kan pengunjung yang datang juga lebih banyak. Nah, yang kedua optimalisasi WhatsApp bisnis. Jadi, kalau WhatsApp bisnisnya yang sekarang itu kan cuma untuk contact person sama cuma menerima komplain ya. Nah, ini bisa lagi dibuat untuk lebih interaktif. Jadi, dibikin di statusnya itu yang interaktif gitu. Jadi, penonton statusnya juga memberi feedback ke WhatsApp-nya gitu. Kemudian yang ketiga itu perbaiki sistem korespondensi bisnisnya. Oh ya, jadi memang sudah cukup baik, tapi untuk persuratan internal, Konsukulo ini belum memiliki template kop surat. Jadi surat resminya itu belum mempunyai kop surat yang ter tersah atau resmi gitu. Jadi maka dari itu saya sarankan untuk segera membuat template kop surat karena di masa mendatang pasti akan membutuhkannya. Dan yang terakhir itu bisa lakukan survei atau sebar kuesioner dan datanya itu bakal dianalisis. Jadi kita bisa nilai nih preferensi konsumen itu kayak gimana sih sukanya gitu. Nah, maka dari itu dari data itu kita bisa menyesuaikan preferensi para konsumen dan pelanggan-pelanggan Koncokulo dan diterapkan di Koncokulo. Jadi seperti itu. Jadi sekian, ini ada dokumentasinya ya teman-teman. Jadi saat kita melakukan wawancara dan observasi bersama kelompok saya, kemudian terima kasih. Terima kasih banyak sudah menonton.